Halo guys, baik lagi sama gue Ferdi. Di kesempatan kali ini, gue bakal kasih tahu ke kalian tentang sejarah berdirinya Taman Impian Jaya Ancol dari dulu hingga saat ini. Stay tune terus, ikutin kita. Taman Impian Jaya Ancol, salah satu destinasi wisata seluas 552 hektar yang masih menjadi primadona sebagian wisatawan Indonesia, dari kalangan anak hingga orang tua. Karena lokasi yang cukup strategis, Ancol juga memiliki wahana yang cukup lengkap, dari mulai berenang tepian pantai, berenang air tawar, mall, cottage, taman bermain, hingga SeaWorld. Lokasinya yang berada di sebelah utara Jakarta, tepatnya di Jalan Lodan Timur nomor 7, RW 10, Ancol, Kecamatan Pademangan, Kota Jakarta Utara. Sejak awal abad ke-17, kawasan Ancol telah dilirik oleh Gubernur Hindia Belanda, Adriaen van der Neer, sebagai salah satu destinasi wisata menarik yang berpotensi besar untuk dikembangkan. Namun, sehubungan dengan fokus pemerintah yang saat itu masih tertuju pada perang kemerdekaan, maka pengembangan potensi wisata Ancol terabaikan. Seiring berjalannya waktu, Ancol kembali mendapat perhatian dari Presiden Republik Indonesia yang pertama, yaitu Insinyur Soekarno, di mana pada akhir Desember 1965, beliau memerintahkan dan menunjuk Gubernur DKI Jakarta, Dr. Haji Sumarno Sosatmojo, menjadi pelaksana pembangunan dan pengembangan daerah Ancol untuk mengembangkan Ancol sebagai sebuah destinasi wisata. Pengembangan proyek Ancol terus berjalan hingga tahun 1966 dan di bawah kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta, Ali Sadikin. Seluruh pengerjaan proyek Ancol beralih kepada Badan Pelaksana Pembangunan Proyek Ancol, yang kemudian menjadi cikal bakal berdirinya PT Pembangunan Jaya pada 19 Oktober 1966. Dalam kapasitasnya sebagai BPP Proyek Ancol, PT Pembangunan Jaya berperan dalam mempersiapkan seluruh tahapan perencanaan proyek, mulai dari penyiapan konsep, pengembangan, strategi, master plan, hingga kegiatan pembangunan lainnya, termasuk strategi pemasaran. Sejalan dengan perkembangan perusahaan yang semakin meningkat, pada tahun 1992, status Badan Pelaksanaan Pembangunan diubah menjadi PT Pembangunan Jaya Ancol sesuai dengan Akta Perubahan nomor 33 tanggal 10 Juli 1992, sehingga terjadi perubahan kepemilikan dan persentase kepemilikan saham, yakni 20% dimiliki oleh Pembangunan Jaya dan 80% dimiliki oleh Pemda DKI Jakarta. Pada 2 Juli 2004, Ancol melakukan go public dan mengganti statusnya menjadi PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk. Dengan kepemilikan saham 72% oleh Pemda DKI Jakarta, 18% oleh PT Pembangunan Jaya, dan 10% oleh masyarakat. Langkah go public ini dilakukan untuk lebih meningkatkan kinerja perusahaan, karena akan lebih terkontrol, terukur, efisien, dan efektif dengan tingkat profesionalisme yang tinggi serta menciptakan sebuah good and clean governance. Kinerja dan citra yang positif ini akan menjadikan perusahaan terus tumbuh dan berkembang secara sehat pada masa depan. PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk juga melakukan upaya repositioning dengan diluncurkannya logo baru pada tanggal 10 Juli 2005. Perubahan tersebut tidak semata mengganti logo perusahaan, tetapi juga untuk memacu semangat dan budaya perusahaan secara keseluruhan. Mempunyai visi menjadi pengembang properti dengan kawasan wisata terpadu, terbesar, dan terbaik di Asia Tenggara yang memiliki jaringan sentra rekreasi terluas, Ancol mendirikan wahana-wahana yang cukup megah. Yang pertama ada dunia fantasi, atau biasa kita kenal dengan Dufan. Wahana yang dibuka pada tahun 1986 ini merupakan pusat hiburan outdoor terbesar di Indonesia, dan mempunyai wahana permainan dengan teknologi tinggi seperti halilintar, kora-kora,
Histeria sampai Istana Boneka. Dufan juga sudah bersertifikat ISO sejak tahun 2009. Dufan sendiri dibagi menjadi beberapa kawasan dengan tema tersendiri. Karena Dufan ditujukan untuk membangkitkan imajinasi pengunjung yang diharapkan merasakan sensasi berjalan di kawasan Indonesia, Eropa, Amerika, dan Asia. Yang kedua, Atlantis Water Adventure. Dahulu, namanya adalah Gelanggang Renang Ancol, yang resmi dibuka pada tahun 1974, yang akhirnya direvitalisasi pada tahun 2018 dan dibuka untuk umum pada tahun 2019. Atlantis menjadi theme park terbesar kedua setelah Dufan. Atlantis memiliki 8 kolam utama yang konsepnya mengusung tokoh-tokoh yang muncul dalam legenda Yunani, seperti Poseidon, Antila, Plaza Atlas, dan Aquarius. Di sini juga terdapat kolam ombak. Bagi yang fobia dengan laut, kalian juga tetap bisa merasakan gelombang lautan. Ketiga, ada SeaWorld. Theme park yang masih menjadi bagian dari Ancol ini mempunyai 7.300 ekor biota air tawar yang terdiri dari 48 jenis ikan dan 1 jenis reptile. Tidak ketinggalan, masih ada lagi biota air laut yang terdiri dari 11.500 ekor biota. Banyak banget kan? Yang terdiri dari 138 jenis ikan, avertebrata, serta 3 jenis reptile. Banyak banget. Theme park yang dibuka pada tahun 1904 ini memiliki 3 misi, yaitu pendidikan, konservasi, dan hiburan. Nah, buat kamu nih Momopal yang suka staycation juga bisa. Yang keempat, ada Putri Duyung Cottage. Menjadi satu-satunya lokasi resort tepi laut yang ada di Jakarta. Putri Duyung Cottage masih menjadi tempat tujuan favorit untuk liburan keluarga. Resort yang dibuka sejak tahun 1973 ini mempunyai 129 sampai 133 cottage yang memiliki konsep yang cukup unik dan mempunyai nama dari biota laut. Yang kelima, ada Pasar Seni. Pasar yang diresmikan pada tahun 1977 ini mempunyai kios banyak 230 buah yang disediakan sebagai studio seniman dan ruang usaha kreatif untuk mendukung para pekerja seni yang ada di Jakarta. Selain theme park di atas, buat kalian yang hobi memancing juga bisa memancing di bibir-bibir pantai. Dan yang terakhir ada Ancol Beach City. Tempat yang satu ini cukup lengkap Momopal. Untuk bisa menikmati semua destinasi wisata tersebut, kamu tidak perlu repot. Di sini, kamu bisa menikmati wisata Ancol yang menyediakan semuanya di satu arena tempat liburan keluarga. Mulai dari tempat wisata belanja dengan aneka beragam produk dari pakaian, tas, celana, dan lain-lain. Serta sarana tempat wisata kuliner juga ada. Di sini menyediakan beragam pilihan makanan dengan nuansa pantai berpasir putih dan arena water sport untuk kamu yang ingin memacu adrenalin Momopal. Buat kamu yang ingin memacu adrenalin kamu bisa nih bermain jet ski atau banana boat. Ataupun kamu bisa chillin berkeliling pantai Ancol dengan kapal cruise. Seru banget kan? Selain menjadi tempat destinasi wisata, Ancol Beach City juga menjadi tempat untuk menyelenggarakan acara atau event Momopal. Dari gathering, anniversary, konser musik, festival pantai, ataupun pernikahan. Ancol Beach City memiliki 3 tempat untuk menyelenggarakan event kamu Momopal. Di antaranya pantai, auditorium, dan atrium. Keluarga Jakarta yang ingin liburan dengan wahana lengkap, tepat banget nih datang langsung ke Taman Impian Jaya Ancol. Untuk harga tiket mulai dari 25.000 per orang, dan untuk kendaraan bermotor dimulai dari 15.000 aja. Komen di bawah ya, wisata mana lagi yang mau kita bahas untuk menjadi referensi liburan buat kalian semua.
Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya supaya kamu nggak ketinggalan info menarik dari kami.